Halo guys, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Rini. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya baik. Nunggu ajan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya boleh Atik, makasih. Nunggu ajan ya. Waalaikumsalam. Nunggu azan ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kabulkan aja. Hai guys.
Hari ini aku banyak banget info dari kalian. Ya, banyak banget. Makasih ucapannya. Banyak banget infonya. Terutama untuk nenek cadar. Aku gak peduli ya. Lo mau ngejelekin gue sampai A sampai Z, dari bibir lo basah sampai kering merontang ya, gue gak peduli. Terserah lo aja lah. Lo mau bilang gue halu kek, sedangkan diri lo sendiri gimana? Gue gak peduli. Gue gak peduli. Waalaikumsalam. Ya, sekarapmu dewekan aja. Telan sendiri itu omongan lu buat lu ya. Gue gak mau nyautin, gue gak mau bales, gue gak mau ngatain lu, gak mau. Biar Allah yang membalas. Pas azan. Lillahi ta'ala aja gue mah. Terserah lu dah. Gue mau dipancing sama anak-anak, ada yang ngasih tahu ini itu, gue nggak peduli. Mau gue mau diadu domba kayak apa juga biar marah sama lu, nggak akan. Kagak. Mami kayaknya di lab mami ada pengikutnya si nenek, pasti ada. Pokoknya kalau dia niat jahat nonton live gue, biar Allah yang nutup mulutnya, tangannya nggak bisa bergerak. Udah, biarin. Lagi azan soalnya. Pokoknya kalau dia niatnya jahat, pengikutnya nenek nih masuk ke live gue, terus dia ngadu-ngadu fitnah, katanya Puji sama Veronica tanggal 1 Januari atau 7 Januari, malah gue aminin. Gue aminin. Gak apa-apa, gue udah berdoa, ya Allah, siapapun yang nonton channel aku, kalau dia fitnah aku, tolong tutup mulutnya serapat-rapatnya dan tangannya gak bisa bergerak. Udah kayak gitu, biar tahu rasanya gimana kalau tangan gak bisa bergerak, mulutnya gak bisa ngomong, yang ngunci Allah. Udah biarin aja. Dia mau pura-pura baik di channel gue, datang assalamualaikum pura-pura, tapi di belakang bla 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 ngadu domba ono ini, tinggal terima tuh lillahi ta'ala tuh. Azan pas banget, kabul. Kabul tuh ucapan gue. Lihat aja waktunya nanti, tenang aja, gak usah dipaksa harus terjadi sekarang, gak usah. Allah tuh butuh proses, kita tuh ke Allah tuh butuh proses. Dilihat kita sabarnya gimana, ikhlasnya gimana, balas nggak dengan keburukan lagi, hina lagi nggak tuh orang, nggak, aku nggak akan hina. Kagak. Terserah dia mau ngadu kayak apa tertinggal Allah yang ngunci mulutnya, nggak akan kebuka kalau dia belum datang atau nyari muka gua minta maaf, bener. Kalau gua mah begitu, udah. Minta ke Allahnya gitu. Ya Allah, siapapun dia, siapapun yang, makasih Scorpio, terima kasih rezekinya biar bertambah. Siapapun mereka, kalau mereka niatnya jahat sama aku sampai fitnah, tolong ya Allah tutup mulutnya, tangannya gak bisa bergerak kaku, dan belum bisa sembuh kalau belum ketemu aku. Lu cari dah tuh gua. Tahu kan rasanya kalau nyari orang yang gak dikenal secara fisik setelah berbuat salah dan Allah kasih hukumnya? Din aja. Aku gak akan nuduh siapa-siapa, gak ada. Terserah, gue mau dibilang halu, dukun abal-abal, sudah biasa, gue mah dah. Udah tahu dukun abal-abal, dia masih nonton gue. Yang bego tuh siapa? Udah tahu gue dukun abal-abal, gue dukun palsu, lu tonton pula lagi, kan? Udah tahu kepakainya tembok tuh. Yang bego siapa? Coba tuh dijawab tuh sama Allah tuh. Dia yang bego.
Udah ngatain gue abal-abal masih ditonton pula. Yang goblok siapa? Ya dia. Dia tuh bahasa Indonesianya ya dia. Waalaikumsalam. Udah kalau gue udah doa begitu, tinggal Allah yang gerakin. Udah, yang penting gue niatnya baik aja. Yang penting gue niat baik aja. Udah doanya begitu. Siapapun yang ngadu macem-macem ya omongan gue bla 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 di sini ke dia, udah mulutnya nanti dikunci sama Allah sendiri, nggak bisa ngomong, tangannya nggak bisa bergerak. Enak nggak tuh? Tinggal mata lu belalalakan tuh. Belalakan mau apa-apa belalak matanya. Enak nggak kalau tangannya nggak bisa bergerak tuh? Jemarinya pada kaku semua lurus. Lo bayangin aja tuh. Mulutnya nggak bisa kebuka, dikunci sama Allah tuh. Enak Kak? Coba bayangin aja tuh. Nggak usah dikasih penyakit yang parah-parah, itu aja dah. Sesuai dengan perbuatannya. Ya, sesuai dengan perbuatannya. Dia mengumbar fitnah dengan tangan, ya Allah yang akan mengkakukan tangannya, jemari-jemarinya, udah, agar tidak berbuat lagi gitu. Dan mulutnya yang menyebar fitnah dikunci sama Allah, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Gimana tuh? Serem nggak tuh? Tuh baru di dunia loh, belum di akhirat loh. Waalaikumsalam. Itu baru di dunia loh, belum di akhirat loh. Dikasih lagi loh, dicelupin loh. Itu baru di dunia tuh. Allah bisa kasih langsung loh di dunia loh. Bisa. Keajaiban Allah tuh unik. Asal kita yakin aja untuk kebaikan. Kenapa tuh orang bisa begitu? Karena kejahatan dia sendiri. Nih banyak adul masuk, biarin. Biar dengerin ya. Untuk adul-adul, anak buahnya nenek cadar, kalau kalian mau cari fitnahan, silahkan fitnah aku. Semaunya kalian lah, terserah. Terserah. Ku udah minta sama Allah. Tolong ya Allah, pantau mereka semua. Kasih jawabannya. Mulut mereka terkunci, tangan mereka kaku semua jarinya. Udah, kayak gitu. Nggak usah kasih penyakit yang parah-parah. Udah itu aja dulu. Emang aku tahu, akunya private semua, tahu aku. Ya, nggak apa-apa, tinggal tunggu waktunya. Nanti kalau udah sakit, mereka akan nyari gua untuk minta maaf. Baru sembuh. Itu doa gue. Minta maaf ke gue baru sembuh. Bismillahirrahmanirrahim aja nawaitu. Tuh orang lagi sholat. Abis ini gue selesai ini gue sholat loh. Tabur tuai lah hidup itu. Jangan salah zaman sekarang karma tuh cepet. Di Cilegon di Banten lagi kena banjir dulu nggak pernah banjir. Ini lagi zamannya Nabi Nuh. Pasti ada karmanya kan ya. Cilegon lagi banjir doa tuh kita semua Indonesia biar nggak kena banjir lagi yang parah, nggak kena longsor, bukan saling menjatuhkan. Kenapa gue suruh kalian baca istighfar sama salawat? Kenapa? Biar dunianya nggak panas. Atmosfernya udah panas ini, kebanyakan orang benci, hasad hati. Jadi energinya panas ngerusak bumi dan langit. Bakal dihapus lah Dina. Orang kayak gitu mah nggak akan tenang hidupnya dia, gak akan tenang. Tunggu waktunya aja. Tunggu waktunya Allah turunkan azabnya sesuai dengan permainannya dia.
Dia yang bermainnya, dia yang kena apinya lah, dia yang matikin api, ya dia yang kebakar. Biarin aja. Aku nggak akan ngelabrak dia, nggak akan buka blokirannya dia. Siapa dia? Gak penting. Emang serem nih komen-komennya. Udah diemin aja. Komennya mereka serem itu buat diri mereka sendiri loh. Buat diri mereka sendiri, mereka nggak ingat punya anak, punya saudara, punya cucu, punya orang tua, punya pasangan. Mereka nggak mikir ke situ. Nanti kalau udah kejadian, apesnya datang, baru kalau dikasih insapnya, kalau enggak bertubi-tubi terus itu karma. Udah diemin aja, masa dipusingin say. Kok nggak peduli. Yang penting gue nggak maling readingannya dia, gue nggak ambil. Mau dibilang halu ya ayo, nggak apa-apa. Emang dunia tuh harus halu dulu. Yang penting niatnya baik, halunya baik, tujuannya baik, nggak jahatin orang. Insya Allah dari kita halu, menghayal dulu nih, kita pengen apa nih di masa kecil. Pasti kan kita ditanya tuh, iya kan? Lagu apa zamannya kita kecil dulu SD, kamu cita-citanya mau jadi apa nak, hayalannya kamu, ditanya nggak sama guru? Ditanya. Waalaikumsalam. Ditanya, mau jadi dokter bu, pak. Halu nggak tuh? Halu, orang masih SD kok mau jadi dokter. Piye tuh ngobatinya, piye orang masih cilik. Ditanya cita-citanya mau jadi apa? Pilot, pilot bu. Kecil-kecil bisa bawa pesawat. Lah halu. Bener nggak? Halu. Zaman-zaman dulu mah, kita kecil mah dulu juga. Lah gue mah halu lah, nggak apa-apa. Maka jangan nonton gua. Kalau gua halu jangan nonton. Simple. Karena gue nggak pernah nonton lu. Gue nggak pernah nonton lu, nggak kepengen juga. Nggak kepengen gue nonton lu. Ya kalau gibah untuk kebaikan sih nggak apa-apa, Desi. Kalau gibah untuk arah yang baik, tujuannya baik, poinnya baik, hasilnya baik, ya nggak apa-apa gibahnya. Jangan nonton sama jangan nge-share ya Mi. Iya, udah tahu gue halu, lo tonton, lo share. Yang halu tuh siapa? Ya goblok elunya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Aca, kabar baik. Yang halu tuh siapa? Udah ngatain gue dukun palsu, masih ditonton pula. Udah nyumpahin emak gue dilempar iblis, masih ditonton pula lu. Sekarang ngatain gue halu, lu tonton juga. Yang halu bego tuh siapa? Coba. Orang waras mah kalau udah tahu gue halu ya diem, gak usah ditonton. Kalau perlu blok gue, simple. Waalaikumsalam. Tuh kalau orang waras mah, di blok langsung. Wah, ini gak enak nih energinya. Ini halu nih orang, blok. Simple, gak usah ikut campur urusan orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya, makasih. Ya insya Allah Verfu menyatu. Alhamdulillah sehat sayang semua. Dia percuma cadar Mi, tapi gibahin Mami dan biarin aja Dina. Gak apa-apa. Mami udah bilang puas-puasin. Puas-puasin, dia ngejelekin Mami. Mami juga bukan orang baik kok. Mami bukan orang baik dan gak suci. Mami bukan orang suci. Mami orang nakal, bukan orang baik sayang. Mami nggak bilang Mami orang baik, taat agama, terus pintar ngaji. Enggak. Mami masih banyak dosa, malah bisa berbuat dosa. Allahu alam, na'udzubillah min zalik, gitu kan. Biarin aja. Nggak ada masalah sayang.
Gak ada masalah, biarin aja, diemin aja sampai puas dia, biarin. Ngejelekin aku sampai puas aja, nggak apa-apa, sudah biasa itu. Kenapa aku jadi kayak orang Bali nih? Waalaikumsalam. Ya, yang namanya fitnah itu mah wajar sayang, berarti kita lebih lebih unggul dibanding dia gitu. Ya, kalau dia fitnah mami terus, berarti mami lebih unggul dibanding dia. Gitu. Iya, Helmia, terima kasih. Iya, Litaros. Aku udah tahu 6 bulanan kalau nggak salah. 7 bulan. Apa 8 bulan ya? Lupa aku. Iya, nggak apa-apa, sayang. Amin. Kita semua diangkat derajatnya, lebih baik derajatnya dari orang yang menghina dan fitnah kita. Ya, itu doa mami. Bukan mami aja yang dinaikkan derajat, tapi kalian juga, ya. Kalian juga diangkat derajatnya selama kita tidak menghina dan fitnah orang lain tanpa alasan dan sebab. Ya, kita semua dinaikkan derajatnya sayang. Asalkan jangan memfitnah atau menghina orang lain, karena Allah paling benci menghina orang lain, apalagi kita nggak kenal secara fisik. Iya, Oma. Bisa, Helmi, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kalau masalah sabar sih jujur aja ya, kadang aku juga emosi, pastilah manusia ya, nggak mungkin nggak gitu ya. Cuman aku lebih ke ini, lebih inget aja sih, oh iya, gue udah processing awakening spiritual gue jangan sampai gagal. Yaitu manfaatnya baca istighfar sama selawat yang aku pakai, itu manfaatnya bisa controlling, bisa kendalikan emosinya buat mami. Makanya mami bagi-bagi ke kalian. Bisa jaga mulut, jaga hati. Memang nggak langsung baik, enggak. Semua butuh proses. Terus juga dibukakan kepekaannya. Ya kalau kitanya jahat atau nggak baik dulunya, terus kita pengen berubah, ya itu memang ngebuka cakra, ya. Dan akan dibayarnya karma buruk, tapi nggak apa-apa. Anggap pembersihan, ngerti nggak? Waalaikumsalam. Jangan takut untuk dibersihin sama Allah ya sayang. Makasih Kamsia. Selagi kita niatnya baik gitu. Iya Mi, kerasa banget itu bacaan zikirnya. Jadi bisa terkontrol. Amin Ibu Tanti. Aku yang udah ngerasain Bu Tanti. Dari 2019 itu. Sampai sekarang. Tumben ini Mi, penonton sepi. Ya belum baca. Waalaikumsalam, Andi Nurawal. Hai Cupa Cupi, apa kabar sayang? Ya masih sepi lah, orang belum baca. Nah, kalau udah baca juga rame. Banyak yang kepo. Kandungannya masih muda ya? Kok udah mau lahiran?
Mami readingan Mami selalu dicuri sebelah. Kata-kata Mami juga diikutin. Biarin aja Andi. Dia fans sama Mami sayang. Biarin aja. Dia fans berat Mami nak. Biarin. Berarti mantul. Readingan Mami tuh mantul. Mantap. Gacor. Readingan Mami berarti. Kalau sampai di copy berarti gacor. Ya. Dan insya Allah itu terkabul buat Verpu. Ya. Insya Allah lancar ya. Suruh banyakin istighfar sholawat ya tetangga kamu. Minta ampunan juga ke orang tua ya. Kalau dia sampai ngikutin terus nyuri, ngikutin gaya Mami, artinya readingan Mami gacor. Mantap. Kalau nggak mantap mah nggak mungkin dia ngikutin lah. Nggak mungkin lah. Selamat malam. Iya. Iya, banyakin istighfar sama salawat, bilangin gitu ya. Minta maaf ke orang tua dua-duanya. Ke leluhur juga. Mami udah umpetin kartunya, ternyata pengikutnya udah nggak apa-apa sayang. Mami kan udah berdoanya begitu. Ntar tinggal tunggu waktunya aja. Ya, mereka nggak akan sembuh ya sebelum minta maaf ke Mami. Kayak gitu. Tapi reading diganti Mi. Ya tetap aja nggak bisa. Kan Mami mikirnya siapa? Targetnya siapa? Yang didoainnya siapa? Ya nggak bisa. Malah apes lagi buat idolanya dia. Ya jangan salahin gue lagi loh. Mau apes yang keberapa kali lagi buat idolanya. Orang fansnya yang bikin ulah sendiri. Ntar kalau idolanya apes lagi, ngambek, marah. Mau berapa kali lagi idolanya mau apes? Mau sampai berapa kali lagi? Fansnya sendiri sih berulah. Katanya Butet nggak suka Ucok, udah di ulti kita Verpu. Maksudnya gimana sih? Di ulti gimana? Di ulti gimana? Nah, di ultinya gimana? Gue tanya sama lu. Nggak ada ulti-ultian Verpu mah. Katanya Butet nggak suka Verel. Lah Butet siapa? Emang Verel kenal sama Butet? Nih orang sedeng kali ya. Emang Verel kenal sama Butet? Nggak kenal. Lu ganti-ganti nama orang lu. Ntar lu luhurnya Puji marah lu. Sembarangan lu. Lu aduh bener-bener ya. Mancing luhurnya Puji. Keluarganya Puji nyerang dia kali ya. Parah kali kau. Jangan ganti nama Butet-Butet. Lu dan dia aja nggak baik lu leluhurnya Puji bisa hantem lu, jangan salahin orang lu. Tak kalau udah kehantem jangan nyalain orang ya. Mau apes berapa kali lagi idola lu. Lu jangan sembarangan ya, keluarganya Puji tuh orang bisa lu. Dari bapaknya lu. Jangan sembarangan lu. Sepuh tuh. Leluhurnya marah tuh. Sembarangan ganti-ganti nama orang keturunan lu. Leluhurnya marah lu ganti-ganti nama orang. Lagi pula Verel emang kenal sama Butet. Kagak kenal. Yang gila siapa sih? Anak orang. Yang gila siapa? Gue tanya. Emang Verel kenal sama Butet? Kagak.
Vera nggak kenal Butet. Jangan ganti-ganti nama orang. Kalau leluhurnya marah loh. Nantangin leluhur loh. Dikira bikin nama itu cuman inian ya, ganti nama doang kali ya. Orang tua tuh bikin nama tuh sakral loh, pakai gunting rambut, ngumpulin duit buat selamatan. Kamu punya orang tua nggak sih? Gue tanya deh, punya orang tua nggak? Tetanggaku ada namanya Butet, tapi jualan gado-gado. Ya itu kali, Butet itu kali, kenal nggak sama Perol? Tanya Butetnya, Butet, kenal nggak sama Perol gitu? Makasih Putri, insya Allah berkah selalu rezekimu sayang. Tanya sama tetangga untuk gado-gado, kenal nggak sama Perol? Makasih Angie, berkah selalu rezekimu. Aku mencari mamahku, Mi. Mamamu siapa? Makasih Angie. Dia punya orang tua nggak sih? Kalau punya orang tua, tahu kan orang tua ngasih nama itu sangat sakral dan nggak sembarangan ngasih nama. Potong rambut, akekah. Oh, Sarif Hidayatullah tuh mamaku, Mi. Iya siap. Dia ketawa. Ini kenapa mama anaknya nimbrung ke sini ya? Astagfirullahaladzim. Ini kenapa jadi mama anak nimbrung di gua? Jangan ganti-ganti nama orang. Leluhurnya ngambek, ntar lu yang kena apes. Dikasih tahu malah nantang. Itu terserah lah. Ya pastilah sayang. Orang tua ngasih nama tuh penuh harapan lah. Mami sambil kerja, Mi. Mama sambil kerja. Jadi hafal. Siap. Ini mama anak nonton gua ini. Waalaikumsalam, Neni. Jangan ganti nama. Orang tuanya udah pada susah payah ganti nama tuh nyarinya. Malah ada yang puasa untuk dapetin nama yang bagus. Atau sedekahnya gacor biar dapat nama yang berkah, nama yang bagus. Oh gitu. Mama dan Mami jadi nonton, amin. Saja. Ya, biarin aja lah dia mau ganti nama Fuji dengan siapa. Ya, idolanya dengan siapa. Nanti kalau leluhurnya Fuji dan Feral ngambek, gue nggak ikut campur ya. Biarin aja. Aku nggak ikut campur. Kalau leluhurnya udah sebenarnya udah ngambek. Makanya selalu gak ada masalah dia. Biarin aja. Aku nggak mau ikut campur. Makasih Putri, berkah selalu rezekimu. Biarin aja ya, Say. Mereka mau fitnah aku, hina aku kayak apapun, biarin aja. Makasih anaknya emak. Dia kenapa itu kagak hilang-hilang ya penyakit irinya? Sudah bagiannya dari Allah sayang.
Ya, sudah bagiannya udah nggak apa-apa. Gimana? Aku dapat kiriman katanya foto profilnya Fuji diganti Feral ya. Itu kok bisa begitu ya? Katanya bukan editan loh. Waalaikumsalam. Asli loh katanya. Aku kan nanya ke mama aku ya. Kata mamaku itu udah tanda dari Allah. Iya, jarum langit banget itu udah. Kata mamaku juga sama. Itu sebenarnya udah tanda. Udah sign dari Allah langsung. Kayak yang kemarin juga Puja sama Feral menang 2 kali. Itu udah kode alam dari Allah langsung. Tinggal kitanya nerima apa kagak. Kayak gitu loh. Tapi anehnya kok bisanya ke Feral ya? Emang gak ada yang lain apa? Laki-lakinya untuk gantiin profilnya Puji. Iya, maksud aku, emang gak bisa apa foto yang lain gitu, laki-laki yang lain gitu buat di profilnya Puji? Katanya ngeheng nih di Pujinya. Iya paham ngeheng, tapi kenapa Feral fotonya itu doang? Aku nanya mamaku, itu udah jodoh. Itu udah tanda dari Allah itu, sayang. Ya Allah yang gerakin lah. Puji sama Feral menang aja yang couple itu, ya Allah yang gerakin. Gini ya, Ros, kalau masalah dia sering buka akun Feral sama Puji, ya, pastinya itu foto Puji nggak diganti dengan fotonya si Feral. Nggak mungkin ngeheng cuma satu orang. Itu akunnya Puji loh katanya. Itu kita harus nerima loh keajaibannya Allah loh. Walaupun kadang kita ya kok bisa kayak gitu loh berpikirnya. Bukan masalah gitu Mami Messi. Gini, kita pakai logikanya. Kang Fuji temen lakinya banyak. Bener nggak? Bener nggak sayang? Ya nggak? Temen-temen yang cowoknya kan banyak. Kenapa harus Feral? Itu doang. Kan banyak temen akunnya. Secara logikanya kok bisa Feral doang? Itu Pak, ya pastinya atas izin Allah, mau walaupun errornya itu izin Allah loh. Segala sesuatu yang di dunia ini dan bumi itu izin Allah, langit pun izin Allah. Ini gimana sih? Harus terima. Cara Allah tuh unik. Gua aja kaget. Nih ya, tiba-tiba dijadiin couple, menang. Itu udah tanda. Udah diakuin sebenarnya sama Allah. Terus tiba-tiba jadi Viti lagi, Viti yang terbanyak, Fuji sama Feral. Itu udah tanda dari Allah. Masih kurang lagi. Kurang kan? Dikasih tuh sekarang. Ya tiba-tiba fotonya Puji diganti Feral. Itu udah 3 kali Allah kok coba untuk kasih tahu. Maksudnya terima kenyataan. Udah. Emang jarum langit yang bertindak. Yang penting niat kita baik. Kurang nih bagi cicak. Iya. Itu caranya iblis. Ya. Tanya sama Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad bilang adalah utusan Allah. Belum, nggak percaya. Buktikan dulu. Minta buktiin.
Pernah dengar nggak ceritanya? Karena prasangkanya buruk mulu tuh iblis. Kalau prasangkanya buruk terus, yaitu ya salah satu cirinya iblis lah sayang. Nggak percayaan, prasangkanya buruk, jadi fitnah, karena nggak suka. Ya doain aja Puji dapat jodohnya tahun ini nikah. Udah, siapapun nanti pilihannya Allah, kita terima. Yang penting Puji nikah tahun ini. Itu aja doa kita. Aku melihat karma untuk yang fitnah aku, yang fitnah Verfu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kartunya akan aku perlihatkan ya. Ya Allah, berilah tanda kartu energi untuk orang yang fitnah aku dan Verfu. Energinya mereka seperti apa ya Allah? Dilihatin lah kalau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Energinya ya untuk orang fitnah. Energinya. Orang yang merasa ingin menguasai bumi, dunia, ya, padahal energinya sakit hati, entah dari mana, bisa jadi dari pasangan, dari keluarga. Jadi ya energinya nggak jelas, obsesinya nggak jelas, kesuksesannya nggak jelas tuh ya, the word ya, sakit dalam hal spiritual tuh. Ya, energi untuk orang yang suka fitnah, dunianya penuh dengan sakit hati, ya, penuh dengan teka-teki, terluka, terkhianati terus nih energinya nih, ya, nggak jelas nih, obsesi suatu hal, tapi ujung-ujungnya sakit hati, dunianya akan terus begitu berputar, tuh, the world. Tuh. Karena dia merasa hancur kalau ngelihat kesuksesan orang bahagia, tuh. Energinya tuh ya, tuh energi permainan orang yang suka fitnah ini perlahan-lahan akan hancur tuh ya, tuh energinya. Nggak ada cinta kasih, nggak ada ketulusan buat orang-orang pemfitnah nih, nggak ada energinya, nggak ada cinta kasih, nggak ada yang tulus, semuanya akan saling menghancurkan nih yang tukang fitnah nih. Ujung-ujungnya nanti begini nih, dunianya akan selalu begini nih, akan sakit hati terus, terluka terus, bahkan ini orang yang silent treatment ini bisa sakit kejiwaan. The High Priestess. Aku mau lihat clarify-nya ya. Bentar guys. Hidupnya nggak akan tenang kok. Itu energinya untuk orang pembuli. Akan selalu ketakutan ya, tanpa sebab, tanpa alasan ya, ketakutan terus, dihantui,
tentang hal-hal yang gak baik energinya, kehancuran, karena ada tower. Kita lihat the wordnya ya. Waalaikumsalam. Nanti aku upload ini di VT aku. Tuh, Ace of Cups. Orang yang suka memfitnah ini hidupnya stuck, tidak pernah bahagia. Energinya nggak bahagia. Tentang ketulusan nggak ada. Mereka nggak punya ketulusan cinta, nggak ada ketulusan hati, nggak ada. Ya, Ace of Cups, Eight of Cups, and the Four of Pentacles, nggak ada. Tuh, dunianya penuh ketakutan, takut nggak diakui, takut nggak jadi pemenang, ya pokoknya narsis banget nih, ya ini menyiksa dirinya para pefitnah nih, ya nggak akan sukses, susah mendapatkan kesuksesan karena harus melewati pembayaran karma buruk nih, penuh dengan iri dengki kok ini energinya nih. Ini akan dihantui dengan energi spiritualnya mereka sendiri. Dia tebar kejahatan yang akan berbalik ke mereka. Apalagi mereka nebar untuk orang-orang yang paham spiritual, yang punya pegangan leluhur, kodam gitu ya, ataupun memang titisan. Ini akan berbalik ke mereka sendiri loh. Berbalik semuanya. Dan akan selalu tersakiti energinya orang yang suka fitnah nih, yang suka hina. Three of Swords. Tuh, akan terus dikhianati. Sukses dikit dikhianati orang, sukses dikit. Ya pokoknya orang yang tukang fitnah ini pengennya memiliki kemenangannya itu dengan cara manipulasi ataupun menjahati orang. Tuh, nggak akan tenang energi lu nih, ya tuh nggak akan tenang tuh, gue lihat menyiksa terus tiap malam, nggak akan tenang ya, mau tidur nggak akan tenang ya, selalu mimpi buruk terus nantinya. The High Priestess mencoba belajar tentang kegaiban ataupun tentang spiritual ya, atau mencari guru. Ini nggak akan bisa sukses, nggak sukses sayang, nggak sukses ini. Two of Pentacles, the King of Wands, Two of Pentacles, nggak sukses, enggak. Malah berbalik rencana buruknya dia, ya rencana buruknya si dia, siapapun dia, ya yang coba fitnah aku, fitnah Verfu, ya ini akan berbalik guys ke dia sendiri. Berbalik, kebahagiaannya nggak ada. Kalaupun ada, ntar sakit hati lagi, terluka lagi. Kita lihat karma untuk orang yang fitnah, hina aku dan Verfu. Bismillahirrahmanirrahim. Karma apa yang didapat oleh para pefitnah dan hina aku dan Verfu? Wow guys, karmanya guys, 7 turunan ya nih, tuh lihat tuh, 7, 5, 7 tuh angkanya tuh ya, 7 of Wands, 5 of Pentacles ya, and the 7 of Swords. 7 turunan ya, bisa kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan
yang dipertahankan, entah itu keegoan, kesombongan, ya, tuh akan kehilangan, ya. Dan coba untuk memanipulasi keadaan karma buruk kamu dengan ya sifat burukmu sendiri. Dan kamu akan stuck dalam sifat burukmu seperti ini. Bisa sampai 7 turunan. Ujungnya apa? Journey hidupmu merasa lelah, capek. Kartunya serem banget. Gue mau ngomong apa? Ini akan tertahan ya dalam masalah kehilangan. Tiba-tiba kehilangan. Ini kan jalan cepat ini. Mempertahankan sesuatu, entah itu harta, gaya hidup, ini akan kehilangan nih. Tanpa disadari oleh yang suka fitnah. Jadi kehilangan itu ketika mereka tidak siap. Ini akan dibalas. Ini dibalas loh. Dan journey hidupnya melelahkan. Ada yang akan diberhentikan dari pekerjaan. Nih, pembayaran karma tuh. Kalau nggak percaya tuh. Ya, the judgment-nya ya. The judgment ini karma. Jangan percaya kartunya, nggak boleh. Nggak boleh. Tetap mintanya ke Allah. Ya, tapi aku mohon ke Allah kasih aku petunjuk aja di sini. Ya, kalaupun ini sebagai kartunya buruk, ya Allah tolong perbaiki aku. Itu aja. Apalagi nih tahunnya kuda api ya Mi. Betul, cepat. Aku udah bilang. Zaman sekarang karmanya cepat terjadi. Udah, makanya aku gak mau ribut. Ini kuda api sayang, panas. Cepat terjadi sayang. Kita lihat ya karma buruk. Karma apa yang didapat oleh para pemfitnah aku. Dan juga Verfu. Kita lihat the Seven of Wands. Ini mereka akan terjebak nih. Ya. Yang suka fitnah ini akan terjebak nih. Kehilangan pasangan, kehilangan harta, kehilangan jabatan, bisa kehilangan rumah. Tuh. Dengan waktu yang tidak diinginkan, yang gak tepat. Tiba-tiba aja. Kita lihat Seven of Wands. Tuh langsung dikasih kartu 7 loh guys. Aku mau ngeliat 757. Loh aku ngeliat handphone aja 2020 loh. Number angel loh. 2020 loh. Aku ngeliat HP nih. (2020) ini. Number angel aku cek ya. Coba ya. Langsung dijawab loh, angkanya kembar loh. Ntar guys, aku cek dulu. 2020. Ntar aku cek. Aku lihat dulu Seven of Wands clarify. Ya Allah. Nih sevennya double loh. Astagfirullahaladzim. Seven of Wands-nya double loh guys. Mau terkunci gitu dalam kesusahan. Buat para pefitnah 7 turunan itu bisa. Atau tertutup dari 7 langit 7 pintu loh. Gue ngeliat lagi 222, 2022 ini apa sih? Tadi 2020, sekarang 2022. Aduh, ampun dah.
Arti 2020. Nih ya. Arti 2020 adalah pesan spiritual ya, tentang keseimbangan, harmoni, kerjasama, dan pertumbuhan spiritual. Mendorong Anda untuk tetap percaya diri, sabar. Nih, aku lagi diuji kesabaran aku. Karena alam semesta atau Allah ya, kalau kita orang Islam, mendukung Anda dalam mewujudkan impian. Insya Allah, fitnahan kalian menjadi suatu kebaikan buat aku dan Verku. Angka ini menggabungkan energi angka 2, hubungan diplomasi. Ya, tuh. Keseimbangan, keyakinan, dukungan ilahi. Tandanya malaikat Anda mendukung Anda. Percayalah pada kemampuan Anda bahwa Anda sedang dibimbing menuju misi jiwa Anda. Ya. Waalaikumsalam. Wah, ramal mulu lah, emang kerjaan gue. Nah, lu langgagian masuk. Bu, situ pakai hijab kan? Punya adab nggak? Assalamualaikum nggak, Bu? Kalau nggak, ya sayang jilbabnya, Bu. Takut kan lu? Gue bacain readingannya. Gue bacain ya. Terus keyakinan dan dukungan ilahi. Tuh ya. Tadi aku ngelihat spiritualnya nih. Pengingat untuk merenung, mempraktekkan spiritualitas dan memastikan tindakan Anda sesuai dengan nilai batin Anda. Tuh. Terus aku tadi ngelihat 2022. Tuh. 2022 nih. Dengerin ya. Berkaitan dengan pesan keseimbangan, harmoni, keyakinan pada jalur hidup dan manifestasi tujuan. Coba kalian ikutin aku, kalian diberikan keyakinan lebih kuat nggak untuk menjadi baik? Keyakinan untuk mencapai tujuan untuk arah yang baik nggak? Terutama karena lillahi ta'ala. Kalian ngerasa nggak selama ikut channel aku? Kalian punya tujuan hidup nggak sekarang? Punya impian nggak? Ngerasa banget, Mi. Alhamdulillah, Mi, ngerasa banget. Iya, Mi, diingetin zikir, sholawat. Nah, itu punya tujuan untuk apa? Untuk mencapai manifestasi keinginan kita. Ini angka aja udah dikasih sama Allah loh. Ya, artinya. Ya, terus dengan fokus kuat pada kolaborasi kesabaran tuh. Diujinya kesabaran terus tuh. Ya. Dan mendorong Anda tetap positif. Menyelaraskan segala sesuatunya untuk kebaikan tertinggi Anda. Seperti keseimbangan dalam cinta, karir, atau keuangan. Alhamdulillah. Nih. Nih, kalau kalian nggak percaya tadi aku ngeliat angka 22 tuh. Tuh. Master Builder, ya. Love line aku 11, 11, 22, 11. Itu udah master loh. Nih, tuh. Terus tadi, ini aku ngeliat ini nih. Angka 757. Soalnya kembar, angkanya bisa begini. Arti angel number 757. Ya. Bacain. Nih. Malaikat 757 adalah pesan kuat tentang kebangkitan spiritual. Perubahan nih. Ya terserah lu nih yang tukang fitnah. Mau ke arah yang baik atau ke arah yang buruk, terserah lu ya. Perubahan positif dan pentingnya intuisi menandakan Anda sedang di jalan pencerahan. Tuh, dicerahin tuh. Ya, dan perlu terbuka terhadap peluang sambil mempercayai bimbingan batin Anda untuk mencapai tujuan hidup Anda.
Ini transformasi katanya, dorongan untuk menerima transformasi, yaitu perubahan. Ya iya, perubahan nih. Ya, tentang kehilangan, entah itu harta, pasangan, bahkan nyawa kita nggak tahu ya. Nih, yang suka ngefitnah, ya, yang suka hina orang tanpa kenal, ya. Terus menemukan keseimbangan spiritual dan lebih jujur dalam hubungan untuk menarik cinta sejati. Tuh. Ngeri loh. 757. Kalau lo gunakan dengan keburukan, ya otomatis perubahan adalah tentang kehilangan. Serem loh angkanya. Udah dikasih angka kembar mulu tuh. Dikasih angka kembar 757 tuh, udah dikasih tahu. Kita lihat nih angkanya 7 lagi nih. 7 of One loh. Nanti untuk para pembuli, ini dosa kalian di masa lalu akan tergali sendiri loh. Ada yang ngebongkar keburukan kalian loh. Yang suka fitnah, nggak jelas. Ada yang bakal ngebongkar nih masa lalu kalian. Entah itu masalah uang atau percintaan. Ya, akan terbongkar tuh. Mau nutup kayak gimana juga lu ya, kalau niat lo nggak baik, suka fitnah orang, ini akan kebongkar nih dengan caranya Allah ya. Lo belum siap, tapi ya mau nggak mau kebongkar. Bisa kehilangan keluarga, diri sendiri, harta. Salam. 7 of Wands. Tuh. Semua hidup penuh resiko ya. Nggak ada hidup nggak ada resiko. Ya Allah. Nih, The Tower. Nih. Akan digali kehancurannya buat para tukang fitnah. Nih. Ya, di saat kalian gak siap. Tuh. Kita lihat 5 of Pentacles. Ya Allah, the judgment guys. Hari kebangkitan. Pembalasannya adalah tentang kehilangan, kesepian. Trust issue di masa lalu akan terungkap lagi. Waalaikumsalam. Serem loh kartunya, seriusan. The Judgment. Kebangkitan spiritual ini udah fix banget. Ya. Ada yang kehilangan jati diri, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan keluarga. Siap-siapin diri aja lah journey hidup kalian. Ya, perbaiki karma masing-masing aja udah dulu. Untuk para pefitnah, nih journey hidupnya. Perbaiki journey hidup masing-masing. Dengan apa? Karmamu diperbaiki. Kalau kamu nggak mau kehilangan nih, apa yang kamu pertahankan. 7 of Swords. Oke. The World. 2 of Wands. Serem lah, kartunya serem banget. Siap-siap aja ya, yang berumah tangga ya, untuk para tukang fitnah.
kebahagiaan kalian akan banyak pengkhianatan. Ada orang ketiga. Siap-siap. Ya. Siap-siap aja. Ya. Ini kartunya aku udah kasih lihat. Ya, tinggal kalian sendiri berpikirnya jernih apa kagak. Mau ngikutin saran aku, rubah diri kalian, cara pola pikir kalian, jalan kalian. Ini sionya kuda api. Cepat langkahnya. Lo tau kan kuda kalau berlari? Paham kan? Paham kan kuda kalau lari tuh kencengnya kayak apa? Nih, kebahagiaan para pemfitnah, pembuli, ini akan ada orang ketiga. Tuh, seven of swords. Tahu kan lajunya kuda? Nah, udah. Cepat. Perbuatan, niatan kita yang lalu-lalu itu akan terbayarkan tahun ini. Satu-satu. Niatnya kita apa? Yang lalu-lalu tuh niatnya apa? Cara kita ikhtiar gimana? Itu akan terbayarkan, mau baik mau buruk itu akan terbayarkan tahun ini. Ini sio kuda api. Terserah kalian lah. Mau terus jadi orang jahat juga nggak apa-apa, bukan hak gua. Gua mah ngasih tahu aja nih. Lo mau percaya ramalan gue juga silahkan, gak percaya juga gak apa-apa. Orang gue bukan Tuhan, gue bukan Allah. Gue juga gak nyuruh kalian percaya 100%. Gak boleh. Tapi gue saranin ini sebagai payung buat pembenahan diri lebih baik ke depannya gitu doang. Perbaiki koneksinya ke Allah. Banyakin istighfar, sholawat. Rumah tangga kalian, para pembuli, ya, para pemfitnah, akan hadir orang ketiga. Dan itu bukan satu orang doang. Yang gue lihat ada 3-4-5 nih. Orang ketiganya. Sanggup gak lu jalaninnya? Mau raih bahagia? Sulit. Tekanannya banyak. Tuh. Mau raih bahagia rumah tangga lu. Tuh. Ya, biar dia bucin sama lu. Sulit sayang, doamu terkabul. Nih. Rezeki kamu juga jadi sulit untuk didapatkan. Yaitu karena sifatnya kalian ingin menghancurkan orang lain. Tinggal tunggu aja waktunya ya. Yang penting gue udah ngasih payung. Tinggal kalian sendiri ngejalaninya. Nih, kenapa bisa sulit? Nih, karena trust issue di masa lalu tuh yang kalian genggam dan tidak mau kalah dengan kebahagiaan orang lain tuh. Dan gak suka ngeliat orang bahagia. Gak sesuai harapan kalian. Ujungnya jadi musuh. Tuh, akan sulit mencapai doanya kalian. Untuk para pemfitnah, siap-siap aja. Yang penting gue mau udah kasih payung, Nah, itu doang. Baik-baik lah. Tahun sekarang hingga ke depannya tuh baik-baik lah. Jadi orang baik aja lah. Walaupun belum baik 100% juga gak apa-apa. Tapi saya tetap mau jadi orang baik, ya Allah. Gitu doang. Udahlah, gak usah fitnah-fitnah orang. Gak usah ngebik orang. Tuh, perjalanan nanti tuh ke depannya nih. Ini masih baru ini, Januari baru nih. Nah, insya Allah ini kejadian. Gue gak ikut campur. Yang penting gue udah mayungin. Gue mayungin doang. Ngasih tahu. Hidup udah susah, cepet-cupi. Malah milih nambah susah mereka, ya udah. Terserah mereka aja. Udah tahu banyak kejadian di mana-mana. Alam lagi murka, ya kan? Energinya panas karena banyak kebencian.
Makanya banyak bencana. Tak gila nanti kejadian, apa yang gue omongin Allah buktikan. Kehidupan kalian pembenci dan yang fitnah aku dan fitnah Feral sama Fuji, kejadian tuh di hidupnya kalian ya para pembuli. Jangan salahin aku, itu makan perbuatan kalian. Gue mah lagi mikirin perbuatan gue sendiri. Eka Desiwati, kalau mau posting ulang, assalamualaikum dulu ya. Kalau nggak assalamualaikum, gue hapus. Maaf ya. Jangan sombong-sombong deh. Ya, soalnya tahun kuda api. Jangan merasa paling benar sendiri, merasa paling hebat, merasa paling jago, merasa paling pinter. Jangan. Nanti kebakar sendiri karena kesombongannya kalian. Kalau udah kebakar sendiri jangan ngajak-ngajak orang ya. Jangan ngajak-ngajak orang kebakar sendiri, kasihan orang lain. Lagi adem ayem diajakin kebakar sekalian sama kalian gitu. Janganlah, kasihan orang lain lah. Biarkan mereka bahagia. Waalaikumsalam. Jangan ngajak-ngajak untuk ngebakar diri dari kelakuan kalian, niat jahatnya kalian. Janganlah. Kalau kalian lakukan itu, ya hidup kalian akan lebih kebakar. Karena ngajakin orang yang gak baik untuk ngejahatin orang. Tuh ya, udah aku baca ya, Dina Lorenza. Sesuai requestnya kamu. Biarin aja aku dibilang halu, dukun abal-abal, tapi dia nonton gua. Berarti dia ngefans sama gua. Berarti dia mengakui readingan gua gacor. Mantep. Nanti nih ada siaran ulangnya ya di YouTube gue. Jadi kalian bisa nonton terus-terusan biar energinya terjadi cepat ya. Kalian nanti nonton terus nih yang tentang karma untuk tukang fitnah ya. Terutama fitnah untuk kita dan juga Verfu. Udah friends bikin status katanya siapa yang membuatmu galau, wahai adikku nge-repost status Uti. Yaitu pengkhianat. Tapi insya Allah nanti Uti nggak uring-uringan kok. Dia nggak tantrum banget kok. Nggak. Fuji udah nggak tantrum kayak dulu. Nggak. Lihat aja nanti. Fuji nggak bakal tantrum parah banget kayak dulu. Nggak. Sangat terjaga sekarang dia omongannya. Apalagi galau udah dewasa loh. Udah mau SD. Siapa yang pengkhianat nih? Ada tuh dari grupnya Verfu Squad katanya. Ada yang bocorin tuh. Masuk ke IYB katanya. Nih Ti, udah gue bacain Ti. Ya, energi buat pembuli yang hina, fitnah, khianat sama kamu dan Feral. Nih udah gue bacain nih. Ya, udah lu duduk manis aja Ti. Ya, sayangin diri lu aja lah. Ya, biarin aja kalau udah bocor mah ya udah nggak apa-apa. Yang penting lancar jaya, berkah hidup lu masih Feral udah. Ya, Puji dengerin gua. Readingan mami beneran terbukti. Kamu kenapa nangis? Udah mau fit? Pakai cara nangis. Emang gue nyubit dulu. Pakai cara nangis dia.
Semua kan atas izin Allah. Ya, Ti, nggak usah dipikirin, nggak usah galau-galau. Pintar nih, gue upload ke YouTube jadi lo bisa nonton. Nggak usah galau-galau, puji sayang, cantik, gelis. Nggak usah galau-galau. Nggak nyangka bisa nyata banget ya, Mi. Masya Allah. Ya, semua atas izin Allah, sayang. Yang penting niat kita baik, gitu aja. Kalau niat baik, insya Allah terlindungi. Allah yang lindungin langsung. Apalagi kita niatnya buat anak yatim piatu. Ya, Puji, cantik, gelis, ya, yang tajir, sayang, cintaku, negeriku, dengerin Mami ya. Kamu gak usah galau, banyakin istighfar sholawatnya. Agar tujuan dan impian kamu sampai tujuan. Karena perjalanan hidupmu itu pasti panjang. Kalaupun misalnya udah ada yang ngepost tentang rencana kamu dan Feral ya, yang sudah dibuat sama IYB, ya udah kamu tenang aja, nggak usah takut. Lawan. Jalanin, buktikan. Ya. Share live Mami ke Uti apa? Suruh anak-anak sharein. Ya. Ya, Puji, jangan mikirin galau-galau selama kamu sama Feral koneksinya baik. Ya, selama tidak saling menghujat, tidak saling menyakiti. Kalau orang lain yang mencoba bocorkan rencanamu, tenang, ada Allah. Di aku nggak bisa, Kak. Kok gue bisa ya ngetek Puji ya? Kok gue bisa ya ngetek Puji ya? Coba. Gue bisa loh. Seriusan loh. Gue ngetek Puji masuk loh. Ntar guys. Puji jangan galau ya. Bisa, aku udah kirim. Oke, bisa kok. Orang kagak diiniin. Dia nonton, aku yakin banget dia nonton. Dia kan suka tarot. Ya, Uti sayang, cantik, gelis, Bahenol, baik hati, yang tajir, dengerin. Nggak usah digalauin ketika ada berita tentang rencana hidupmu dibocorkan orang lain. Apalagi sampai di-post sama YB. Ya, gak usah khawatir, Uti. Jangan takut, ada Allah. Ya, ada Allah, Uti sayang. Doa terus lancar jaya. Kita di sini terus doain lancar urusan kamu dan rencananya kamu. Apapun itu, nanti ending ceritanya insya Allah yang bahagia dengan Feral. Ya, statusnya apapun itu asalkan endingnya bahagia. Ya, tidak musuhan, tidak berantem. Bener nggak guys? Kayak gitu. Oh iya, Mami pernah reading ya, bilang Uti akan kesel karena ada yang bocorin niat Uti. Nah itu ingat. Pernah aku reading kan? Dan alhamdulillah, tabarakallah, Allah buktikan. Ya. Uti, jangan marah ke Verfus Squad. Ya karena mereka juga nggak tahu. Karena kan kita nggak tahu nih, pengkhianat yang mana, yang tulus yang mana, kayak gitu. Ya. Jangan kita langsung prasangkanya buruk ke Verfus Squad juga. Ya, jangan kesel. Ya, justru kamu harus tunjukkan kalau kamu mampu melewati masa-masa sulitmu dan tunjukkan rencana hidupmu yang baik.
Maaf keluar masuk Mi, sinyal jelek. Ya nggak apa-apa. Pernah Mi di bulan Desember. Iya kayaknya pernah aku baca itu. Ya, Puji sayang, jangan galau ya nak. Cantik. Mamah kamu dan papa kamu lagi di luar negeri. Galau di negeri. Ya, kamu jangan langsung galau. Aduh, ada yang ngasih tahu. Nggak usah takut. Aduh, ntar ada ain. Tenang. Niat kamu sudah tertutup, Allah tetap menutup. Walaupun itu orang hianatin kamu. Nggak ada masalah. Viti yang terakhir juga agak emosi, Mi kesel bikin Viti promo minuman. Iya, paham. Nggak apa-apa, Uti. Mendingan kamu keselnya sambil jualan. Nggak apa-apa. Itu pintar malah. Bagus. Karena kamu mengkamuflasekan egomu, tapi menghasilkan cuan tanpa harus mengumbar keburukan orang lain. Tunjukkan. Pintar itu. Aku malah suka. Banyak yang pura-pura jadi fans ya, Mi. Iya, padahal haters. Ya, lakukan aja kayak gitu, Ti. Kalau kamu lagi kesel, bikin iklan. Bikin. Dapat cuan. Daripada kamu kesel-kesel, marah-marah, gak jelas, ngomong gak jelas, tadi rekam orang, ya ujungnya nanti kamu sendiri yang dijelekin lagi. Ya, bagus, terusin cara kamu marah kayak gitu. Bagus, aku dukung. Biar dapat cuan. Jadi kalau lagi kesel, bikin iklan. Jadi idenya kepake, otaknya kepake. Ya, Uti sayang, paham ya maksud Mami ya? Jadi otaknya kepake. Kenapa angka gue di sini 222? Aduh ampun penontonnya tadi. 22 mulu ini gue. Oh nopo yo. Master hoi. Ada penyusup yang masuk grup itu kayaknya Mi. Ya pastilah media saring. Itu buktinya YB punya. Aku pertama lihat Witi Uti terkejut Mi, dikira marah beneran. Itu sebenarnya marah sayang. Nahan. Tapi nggak apa-apa kalau dia luapkan kemarahannya itu dengan prestasi. Ya nggak apa-apa, malah bagus. Nggak apa-apa, malah bagus. Dibikin prestasi tapi ya iklan, jadi dapat duit. Bener nggak guys? Kalian setuju nggak dengan saranku? Kalau Uti lagi marah, bikin Viti endorse aja. Jadi talentanya terpakai terus. Jadi tidak stuck dalam kebencian. Nih kalian siap-siap ya untuk yang tukang fitnah aku dan Puji dan hianatin Puji juga. Siap-siap aja ya. Udah aku baca itu. Ya, iya jadikan karya, betul. Daripada asbun, ya dulu kan si Puji tukang asbun kan. Sekarang enggak loh. Sangat tertata loh. Kalian ngerasa gak sih? Iya Mi, cara meluapkan kekesalannya. Iya, jadikan karya konten ya Mi. Iya, jadinya ada hasilnya, ada gunanya. Contoh kayak penyanyi Raisa. Ya kan? Lakinya selingkuh, dia bikin lagu. Dapat cuan gak? Dapat. Bener gak, Ti? Iya lagi. Iya gak? Nah, Raisa pinter tuh. Iya, lakinya begitu dibikin lagu. Dapat duit. Didengerin orang. Uang masuk. Uti sekarang gak asbun banget sayang. Beneran deh. Udah gak asbun banget sekarang. Kalian ngerasa gak sih 3 bulanan ini Puji tuh gak asbun banget.
Lagunya nyindir banget lagi Mi kelas. Emang. Jadi lebih dewasa ya Mi Uti. Iya. Kita harus bantu Uti untuk lebih dewasa, laraskan hati dan pikirannya, tindakannya, ucapannya semua. Kita bantu. Karena kan dia ngerawat anak yatim piatu. Anak tunggal. Iya Mi lebih dewasa. Iya. Nih penonton gue dua lagi. Dia angka 22 terus nih Twin Flames mulu. Iya dia agak hati-hati sekarang nih. Iya. Mungkin dengerin nasihat Mas Vimi ya dengan nada soft spoken. Ya insya Allah kita doakan aja orang hubungan mereka baik-baik aja kok nggak ada musuhan. Kenapa sih pengen banget Puji sama Vero tuh kayak musuhan bebuyutan? Kenapa sih? Alasannya apa coba? Kenapa? Dibilang pacaran kalian gak terima, dibilang temenan juga gak terima. Maunya apa? Pengennya Puji sama Vero tuh kayak apa? Musuh bebuyutan gitu. Saling fitnah, saling hina gitu. Gak bisa. Mereka center 9 gak bisa kayak gitu. Gak bisa. Seasing-asingnya mereka akan dipertemukan lagi karena jiwa spiritualnya, misinya. Gak bisa. Kayak diri dengan mami yang dulu kalau Uti pelan-pelan akan berubah. Amin sayang. Amin, insya Allah lebih dewasa, lebih bijak. Walaupun kalian coba mutusin, pisahin Puji sama Feral, itu akan ketemu lagi. Kenapa? Karena energinya center 9. Misi spiritualnya itu sama. Iya, saling menyembuhkan, kan gue udah bilang. Nih, kalau mau tahu tentang spiritual tuh, connection twin flames, itu kan tentang spiritual penyembuhan, ya kan? Penyembuhan dan saling membayar karma masing-masing tanpa saling menjatuhkan. Itu namanya connection spiritual twin flames karena harus melewati banyak banget karmic cycle-nya, entah itu dari saudara, teman, pasangan, ataupun dari orang-orang di luar, dan itu pun gak sekali sayang ujiannya seumur hidup kalau udah menikah mah. Nah mereka, Fuji sama Feral itu udah sama-sama saling menyembuhkan diri sendiri dari luka mereka masing-masing. Gak akan paham Bu, kalau spiritual itu harus sama senternya, gak bisa. Ya, connection sejiwa itu harus sama. Tapi bisa, connection sejiwa itu bisa menjadi karmik atau menjadi soulmate. Kalau 5 tambah 9 itu gak bisa itu. Gak bisa sayang. 5 tambah 9 itu 14. 1 tambah 4 itu 5. 5 itu kalau di angka tarot itu bisa menjadi pertengkaran, perdebatan, perlawanan, petualangan. Nggak percaya? Nih, lihat. Punya Google kan, Mbah Google? Banyak yang belajar di situ. Sayang kan handphone nggak dipakai buat yang baik-baik, yang pinter-pinter. Nih, tuh, lihat tuh. Kan? 9 tambah 5, 14. 1 tambah 4 itu 5. Itu melambangkan apa? Kalau disatukan, kuat enggak pujinya?
Ini jatuhnya jadi karmic partner. 5 tambah 9 itu jadinya karmic partner, sayang. Adaptasinya itu butuh effortnya yang sangat luar biasa. Karena harus menaikkan levelnya dari 5 ini ke 9 itu nggak mudah. Yang 8 ke 9 aja banyak ujiannya, yang 9 sama 9 aja banyak ujiannya, apalagi yang di bawah 9. Akan banyak pemberontakan. Masalah keuangan, banyak penolakan, merasa terabaikan, konflik mulu nantinya, kehilangan, penyesalan. Tuh angka 5 tuh. Maksudnya gimana, Vervo nggak cocok itu? Siapa yang bilang Vervo nggak cocok? Kamu siapa? Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Gue nggak ngomongin Vervo. Yang punya angka 5 tuh idolanya yang sebelah. Gue cuman ngasih simbolnya biar tahu. Kan pengen tahu kan tentang Twin Flames kan? Itu jiwa spiritual, misinya harus sama. Kalau senternya di bawah 9 itu jatuhnya karmic partner. Dan harus banyak upgrade. Kuat nggak Fujinya upgradein orang? Kuat nggak Fujinya upgradein orang? Fuji aja masih butuh pembelajaran. Dia 9 loh. Harus nyari 9 yang udah selaras, yang udah terbuka cakranya. Kalau yang 9 sama-sama belum terbuka, itu nggak akan jadi juga. Karena butuh perjalanan diri untuk perbaikan diri. Bayar karmanya. Waalaikumsalam. Kalau nggak ngerti, ya nggak paham tentang energi, kan dia bilang katanya bisa baca juga. Ya udah baca, cari ilmu di Google banyak. Gue aja masih belajar di Google juga. Tentang arti Twin Flames, karmic, perjalanannya gimana, prosesnya gimana. Walaupun di center gue itu adalah senternya Master Twin Flames 22. Nggak percaya? Lihat di Google. Dulu ya, Dek. Ntar mamam ya. Ntar. Nggak percaya? 22 itu apa? Ada Mbah Google kan? Banyakin ngecek. Jangan dengerin kata orang. Cek aja dulu. Nih, ya, tuh, angka malaikat 22 tuh. Pesan ilahi tentang mewujudkan impian menjadi kenyataan, melambangkan master builder atau arsitek perdamaian yang menjembati dunia spiritual dan fisik. Ini misinya gue. Dengerin. Ya. Ini misinya gue, makanya gue dilahirkan jadi begini. Walaupun gue nggak mau. Ya. Nih. Mendorong keseimbangan, harmoni, dan kepercayaan diri untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Tuh. Serta pertanda baik untuk menemukan atau menyatukan tuh jiwa atau kestabilan uang. Tuh. Ya. Tuh. Nih, belahan jiwa nih, dengerin tuh, 22 tuh. Dalam cinta dan hubungan. Tuh. Belahan jiwa Twin Flames seringkali dikaitkan dan pertemuan atau fase baru dengan belahan jiwa Anda. Tuh. Gue udah minum.
punya internet dipakai, jangan cuman menyebar kebencian, jangan cuman nyari kejelekan orang lain. Cari yang baik-baik no, di Google banyak. Belajar. Gua aja masih belajar. Makasih Scorpio. Belajar. Makasih Coba Cupi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iya, asik. Kereta Pi, gue minta kereta Pi 1 Pi. Belajar. Punya internet, ada Mbah Google. Cari info apapun di situ. Dan cek destiny matrix-nya kalian. Gue kasih lihat lagi destiny matrix-nya gue. Kenapa aku bisa menjadi pembaca tarot sekarang? Biar kalian tahu. Nih. Ya. Makasih Cupa Cupi. Nih ya, kenapa aku dijadikan pembaca tarot? Karena di destiny matrix-nya aku ternyata aku sebagai jembatannya spiritual dan fisik. The Master. Gue gak kepengen guys jadi dukun, gak bangga juga gue, capek tahu. Tapi kalau udah jatahnya, ya mau gimana? Bener gak guys? Nih, kalau kalian mau lihat. Nih, tuh. Ya. Tuh, jiwa misinya aku tuh. Ya. Tuh, 11, 11, 22. Tuh, ya. Terus, ininya, tuh. 22 tuh. Lu pikir gue mau apa? Jadi jembatan orang? Nggak mau lah. Tapi kalau udah misinya gimana? Tuh, 22. Emang lo pikir gue mau jembatin lo pada? Diri gue aja masih butuh jembatan. Diri gue aja masih butuh jembatan. Gue jembatin lo pada kan? Buat ngapain? Lo udah misi gue. Jatahnya gue. Gue mau lari nggak bisa, jatah gue. Batu bata siapa tuh lah Nili? Capek lahir batin ya Mi kalau buat yang punya kelebihan. Ya begitu. Nah, nenek cadar karena kan merasa dia dukun hebat. Yaudah cek destiny matrix-nya apa. Kasih tahu ke penontonnya dia. Jelasin. Simple. Kalau memang merasa gue ini adalah halu, ya udah ikutin tuh. Ya, cek ke destiny matrix. Lu jelasin tuh ke mereka. Angka-angkanya apa aja artinya. Kayak gitu. Jadi kan mereka berpikir, kamu itu memang benar, peramal hebat. Peramal jitu, nggak kopi. Jadi ngeliat garis lainnya kamu tuh angka-angkanya apa, jadinya mereka pada tahu. Ya kalau kamu cuma ngomong dong juga orang bisa. Kamu aja ngikutin gaya aku, ya berarti kan kamu mengakui dong. Energi gue tuh gacor dari Allah kasih. Bukan masih bahas sebelah, justru dia tuh ngebahas gue terus. Nah, gue kasih tahu. Tadi udah gue readingin tuh buat para pembuli, pengkhianatnya Fuji sama Feral, dan fitnah aku juga udah aku baca. Ajarin tuh pengikutnya kamu belajar tentang destiny matrix, tentang rising and moon, sun, rising, moon, semuanya, planet-planet, astrologi.
Ajarin pelan-pelan kalau memang kamu merasa hebat, jadi dukun hebat. Simple. Ya, mau dicuri kayak gimana juga readingan gue. Ya, lu niat udah nggak baik ke gue. Ditambah lagi ganti targetnya jadi ucok butet. Itu nggak nyambung ke idola lu. Malah jadi apes lagi ke idola lu. Jangan salahin gue. Ya semuanya ada pembuktiannya lah, Merin. Jangan ikut pomo-pomo jadi dukun. Lu pikir gue mau jadi dukun? Kagak juga. Nggak ada. Bangga gitu jadi dukun. Lah kagak lah. Makanya gue nggak mau kelihatan muka gue. Kenapa? Salah satunya, ya gue nggak mau bangga jadi dukun lah di depan TV. Salah satunya juga itu nggak boleh sama leluhur gue untuk menunjukkan siapa diri lu secara face-nya. Nggak boleh. Nggak boleh sayang. Aku dari guru-guru aku nggak boleh aku suruh nunjukin wajah aku. Walaupun aku punya kemampuan, udah diliatin sama beliau. Nggak boleh ditunjukin. Mereka selalu bilang, main di belakang layar. Biarin aja orang mau bilang kamu pengecut kek, mau bilang kamu takut kayak apalah. Biarin aja. Mau dibilang apa kayak gimana, biarin aja. Mainnya belakang layar. Gue kalau udah gila tentang validasi ya, biar orang kalau gue kemana-mana, Mami Lucky ngeliat muka gue gitu ya. Gue udah dari tahun 2019 kalau gue mau mah. Sekarang tahun berapa? Jangan ngadi-ngadi, gue pengen followers kagak. Dari tahun 2019 gue. Udah dikasih jatah buat ngobatin orang. Lebih menjaga ya Mi, takut ain lebih serem. Gini, kalau guru gue bilang sih bukan masalah ain, tapi lebihnya biar tidak menjadi sombong. Karena kalau terlalu berlebihan tentang pujian itu bisa menjatuhkan kita juga. Beneran dah. Itu guru gue selalu bilang kayak gitu. Kalau bisa usahakan jangan tunjukkan wajahmu. Main belakang layar. Nanti banyak pujian kamu akan jadi sombong. Bukan, beliau nggak ngomong ain-ain, enggak. Cuman lebih menjaga agar tidak menjadi sombong. Itu doang. Karena orang kalau udah ngeliat diri kita nih misalnya, wajah kita, terus kita punya penglihatan gitu, ya. Kalau orangnya bisa menjaga sih nggak apa-apa. Kalau yang nggak menjaga takutnya kan jadi sombong. Dan itu bisa menghancurkan dirinya dia sendiri, bahkan keturunannya. Kan sayang. Nah, aku dikasih sama guru begitu. Lebih baik kamu nggak usah tunjukkan, kecuali ada yang nggak sengaja lah gitu kan, kenal kamu gitu. Tapi kamu jangan sengaja nunjukin wajahmu ke layar kayak gitu. Guru aku selalu pesennya kayak gitu. Mamaku juga sama. Jangan nunjukin wajahmu. Walaupun kamu bisa ngobatin orang atau gimana, jangan tunjukkan, takutnya kamu nggak kuat. Aku cuman dikasih ingatan seperti itu sama orang tua aku, sama guru aku. Takutnya kamu nggak kuat pujian, takutnya kamu nggak kuat dengan serangan-serangan yang lainnya. Nggak bilang masalah jagain, nggak, cuman lebih biar tidak kena jadi sombong gitu doang. Ya kalau sekarang sih kalau aku pikir ya karena ain juga gitu loh. Tapi bener juga sih biar tidak menjadi sombong gitu loh, karena kan kalau kita tunjukin muka kan otomatis orang kalau ngeliat kita di mana-mana, oh Mami Lucky yang ini ya, yang baca tarot ya, kayak gitu. Oh Mami Lucky yang ngobatin ini ya, oh Mami Lucky yang ini. Jadi kita satu privacy nggak ada, kita nggak bebas hidup. Ditambah lagi aku orangnya termasuk orang yang introvert, nggak bisa malam
Aku termasuk orang yang introvert, nggak suka mengganggu kehidupan orang lain, guys. Nggak mau aku, karena aku juga nggak mau diganggu hidup gua. Kalau orang lain mau ganggu gue, silakan, nggak ada masalah. Gitu loh. Karena gue yakin karma, kayak gitu aja. Sombong bakal muncul ya pastilah. Orang yang punya duit sedikit aja, orang yang baru megang duit sedikit aja sombongnya minta ampun, ada kan banyak. Makanya kenapa nggak dikasih rezeki besar? Ya karena takut dia makin congkak. Kayak gitu. Aku diajarin keluarga aku gitu. Mamaku juga bilang jangan tunjukkan secara sengaja. Jangan tunjukkan jati dirimu secara sengaja. Biarin aja orang mau menghina kamu kayak gimana, nggak apa-apa. Yang penting kamu jalankan misi kamu tanpa perlihatkan dirimu. Takutnya kamu nggak kuat menahan pujian orang lain dan nanti merasa hebat, jadi sombong. Kayak gitu. Sama dong Mi, introvert nggak mau ngurusin orang. Tapi kalau disenggol paling nggak bisa, ember. Tapi gue bingungnya gini ya Scorpio ya. Kan gue nggak mau nyenggol orang ya, gue nggak mau tahu urusan orang. Orang nyari gue buat nyelesain masalahnya mereka. Ngerti nggak maksud gue? Kan gue nggak mau tahu urusan orang ya. Tapi Allah ngasih gue tugas buat bantu masalah orang. Banyak yang datang ke gue, ya nggak sih guys? Mami begini. Ya emang udah tugasnya bagaimana? Lo tahu nggak? Gue ngasih tahu nih ya. Selama gue jadi pembaca tarot, kan banyak tuh foto-foto, ya terus nama lengkap, binti, ini, nah itu. Lo pikir gue keep selamanya gitu? Kagak. Kagak sayang. Enggak. Gue gak suka keep foto-foto orang. Gue lebih suka keep foto gue sama Yakla sama laki gue. Palingan kalau foto klien ya gue print, gue kasih mak gue, disuruh doain. Tuh mak. Kecuali masih berurusan sama gue, baru fotonya masih gue simpen. Kalau gak urusan sama gue hapus lah. Ngapain juga gue nyimpen foto klien kalau udah gak berurusan sama gue, udah gak berobat sama gue. Malam, ngerti gak guys? Gue bukan karakter ngumpulin foto orang. Apalagi masalah kayak nama lengkap, tanggal lahir, weton ini, weton itu. Gue gak nyimpen. Kadang gue suka lupa. Kenapa? Ya karena niat gue, tujuan gue gak mau tahu urusan orang sebenarnya, tapi disuruh tugas bantuin orang. Ya Allah. Ya nanti aku kasih tahu nenek fotonya Oma, biar minta jodohnya Oma cepat. Bener, gue tuh paling gak suka pengen tahu urusan orang. Apalagi walaupun mereka udah berobat sama gue terus gak berobat lagi gitu, terus gue kerjain. Kagak sayang, gak mau gue. Gue doain malah klien-klien gue yang udah gak berobat biar pada sehat walafiat, rezekinya banyak. Ya insya Allah bisa ketemu lagi dengan keadaan yang lebih baik sama terhadap gue. Kayak gitu doanya. Itu gue diajarin nyokap gue. Jangan narik-narik klien-klien yang udah gak berobat sama lu. Jangan berdoa yang buruk-buruk, gak boleh. Tuh mak gue nah, gak boleh. Biarkan mereka datang atas izinnya Allah, bukan karena kita maksa. Bukan karena kita ya melewati batas dari ilmu yang kita punya dari Allah. Paham gak kalian maksud aku? Aku tuh banyak larangan sebenarnya dari orang tua. Sejak ini megangin orang. Dari emak tuh. Gak boleh, kamu gak boleh narik klien yang udah selesai sama kamu, terus narik, terus kamu ngedoain yang buruk-buruk. Jangan, kata nyokap. Gak boleh kayak gitu. Iya mak, enggak kok, aku bilang gitu. Iya jangan, malah doain.
urusan mereka lancar, usahanya mereka baik, dan keluarganya baik, rezekinya banyak. Kalaupun ketemu sama kamu lagi dalam keadaan yang baik, dan juga atas arahannya Allah, bukan karena kamu. Kata mama, oh iya ma, pasti. Aku juga gak mau lah ngeliat mereka susah, sulit lagi. Gak mau lah. Aku gak mau tambah susahin klien aku ketika mereka udah gak berobat sama aku. Gak mau, gak boleh menyokap. Jatuhnya jadinya duitnya haram. Gue bakar dupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lani, tadi aku sempat ngomong bahasa Bali loh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jadi untuk ibu cadar, kalau kamu merasa hebat ilmunya dan bisa ngeramal, ya udah tunjukin aja. Tunjukin kemampuan kamu sendiri. Dan tunjukkan destiny matrix-nya kamu. Ajari ke anak-anaknya kamu yang di live agar mereka pintar. Bukan hanya pintar fitnah orang, tapi pintar secara logika juga. Aku tadi di jalan mami pulang dari mandi di pantai, enak ya. Oh iya ya, purnama ya, bulan purnama ya, tanggal 4, 34 nih. Bismillah. Janganlah, jangan nyebar pintar kebencian, gak boleh lah. Kasian kan fansnya, maksudnya yang nonton live-nya dia kan punya anak, punya suami. Janganlah, kasihan keturunannya, jadinya nanggung dosanya ya yang nebar kebencian. Gak boleh. Yaudah ya guys, nanti aku upload video ini biar ditonton sama nenek cadar. Insya Allah dia belajar tentang destiny matrix. Ya aku doakan jadi dia bisa mengajarkan ke anak-anaknya yang live. Nih mami kayaknya kebawa puji deh Mi, lagi emosi. Emang, makanya gue luapin aja. Makanya gue bacanya tentang karma yang fitnah Fuji. Udah biarin. Ya, aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang sayang sama aku, sama Puji dan Feral gitu ya, dan juga ke nenek. Insya Allah kalian sehat walafiat. Ya Allah Oma, makasih banyak sayangku, cintaku. Insya Allah berkah selalu ya rezeki kamu. Insya Allah kalian semua juga sehat-sehat. Untuk yang masuk ke live aku, anak buahnya nenek cadar, sehat-sehat kalian ya. Yang penting kalian sudah tahu aku baca ini tentang karma buat tukang fitnah aku dan juga ke Fuji dan Feral. Jadi kalian siap-siap aja ya. Kalian tinggal pilih mau perbaiki atau nerusin, terserah. Ya. Thank you so much. Assalamualaikum.